Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Lutfidia Tamara, NPM 2101082007. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Fisika Dasar. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai alat optik, contohnya teropong atau teleskop. Jadi, teropong atau teleskop adalah sebuah instrumen pengamatan yang berfungsi mengumpulkan radiasi elektromagnetik dan sekaligus membentuk citra dari benda yang diamati. Di sini saya akan membahas mengenai bagian dari teleskop atau teropong. Yang pertama ada objective lens atau lensa objek. Fungsinya untuk menangkap bayangan dasar dari objek yang dituju. Semakin besar ukuran lensa, maka semakin luas kerapatan bayangan yang ditangkap oleh piranti. Tetapi bukan berarti semakin besar lensa objek, semakin lebar atau luas view, karena luas tidaknya view sebuah teleskop ditentukan oleh lensa belakang. Yang kedua ada elevation adjustment, turun atas atau bawah. Fungsinya untuk mengatur atau setting naik turun objek bidik agar sejajar dengan cruise point reticle. Yang ketiga ada windage adjustment atau turun samping. Fungsinya sama seperti turun atas, hanya saja turun samping untuk pengaturan horizontal ke kiri dan ke kanan. Yang keempat, erector lens. Fungsinya untuk mengadaptasi objek bayangan dari lensa objektif agar sesuai sekaligus membalik bayangan. Tanpa lensa erector, objek yang kita lihat akan terbalik. Itulah sebabnya erector lens juga biasa disebut lensa pembalik. Erector lens juga berfungsi untuk menarik turunkan besaran zoom. Dalam fungsinya, dia akan berpindah posisi ke arah depan atau belakang sesuai pengaturan zoom. Yang keenam, diopter lock ring. Fungsinya untuk mengencangkan tabung lensa belakang. Seperti kita ketahui, lensa belakang dapat diputar untuk menyesuaikan nilai plus atau min, agar view nyaman di mata tiap masing-masing pengguna. Setelah tabung lensa diputar, biasanya akan longgar. Di sini fungsi lock diopter ring untuk mengencangkan tabung yang longgar tersebut. Yang ketujuh ada ocular lens atau lensa belakang. Fungsinya sebagai final output dari semua rangkaian bayangan yang diproses. Lensa okular juga sebagai lensa mikroskopik yang berfungsi membesarkan objek atau bayangan di depannya. Oleh sebab itulah, maka lensa okular menjadi penentu seberapa luas atau sempit view sebuah teleskop. Dan yang terakhir ada side focus adjustment. Fungsinya sebagai pengatur fokus dari objek yang kita bidik agar tampak fokus dan tidak buram. Biasanya pengatur fokus akan selalu disetting setiap kali kita membidik objek yang berbeda jarak, terlebih bila menggunakan zoom besar. Apa kaitan materi optik, teleskop atau teropong dengan nilai-nilai biologi? Yang pertama, optik adalah cabang fisika yang menggambarkan kelakuan dan sifat cahaya dan interaksi cahaya dengan materi. Dan teleskop tadi merupakan alat paling penting dalam pengamatan astronomi. Jadi kaitan dengan nilai-nilai biologi itu misalnya seperti saat kita melakukan pengamatan, teleskop sebagai alat bantu yang berfungsi untuk mengumpulkan cahaya dan memperbesar objek pengamatan yang berjarak sangat jauh dari pengamatan. Berikut adalah surat Al-Quran yang berkaitan dengan optik. Ali Imran ayat 13 yang berbunyi, sesungguhnya telah ada tanda bagi kamu pada dua golongan yang telah bertemu atau bertempur. Segolongan berperang di jalan Allah dan segolongan yang lain kafir yang dengan mata kepala melihat atau seakan-akan
orang muslimin 2 kali jumlah mereka. Allah menguatkan dengan bantuannya siapa yang dikehendakinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai hati. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.